Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah thalabul ilmi dan silaturahim serta sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena dengannya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya dan dengan inayahnya, subuh pagi ini kita masih dihadirkan di tempat yang terbaik, yaitu Masjid Al-Muhajir, salah satu rumahnya dalam acara yang terbaik, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu untuk mendapatkan kemudahan dalam menempuh perjalanan menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Islam yang setiap subuh kita kaji di masjid ini adalah agama yang syarat nilai. Syarat nilai kebenaran, syarat nilai kebaikan, dan syarat nilai keadilan. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang pasti, kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang abadi, kebenaran yang wajib diyakini sebagai kebenaran yang benar-benar yang wajib diikuti. Sebagaimana doa kita kepada Allah, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri kami rizki, kemudahan, kekuatan untuk mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Wa arina batila batilan warzuqna jitinabah. Dan beri kami rizki berupa kekuatan dan kemudahan untuk menjauhinya. Yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah pertama, mengikuti kebenaran yang benar-benar, yaitu kebenaran Islam. Yang kedua, menjauhi kebatilan. Kebatilan yang benar-benar batin. Yang kedua, Islam juga syarat dengan nilai kebaikan.
kebaikan yang sempurna. Dan Islam juga syarat dengan nilai keadilan. Keadilan yang paripurna. Keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang benar-benar adil. Dan ini diakui oleh salah satu pakar filsafat sekaligus pakar hukum yang sedang viral dan sekarang sedang disidangkan, yaitu Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung itu mengakui bahwa keadilan yang paripurna, keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang benar-benar adil itu cuma Islam. Makanya dia masuk Islam. Masuk Islam. Tema kita pada subuh pagi ini adalah kebaikan yang sempurna. Jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kebaikan adalah terjemahan dari kata pertama adalah al-khair. Al-khair. Lawan dari kata asyarru, artinya adalah keburukan. Kul, katakan olehmu Muhammad, kata Allah, Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah pemilik kerajaan, engkaulah pemilik kekuasaan, engkaulah pemilik negara. Jadi kekuasaan dimanapun, kapanpun, negara yang ada dimanapun, kapanpun, itu yang memiliki adalah Allah. Tu'til mulka man tasya, engkau akan memberikan kerajaan itu, engkau akan memberikan kekuasaan itu kepada orang yang ia kehendaki. Jadi siapapun presidennya di Indonesia sampai sekarang, dari mulai Soekarno sampai Jokowi, Allah yang ngasih kekuasaan kepada mereka. Itu sejatinya, dan itu harus kita yakini. Jadi yang ngasih kekuasaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita ikrarkan. Dan Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengatakan itu. Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, baik kerajaan langit maupun kerajaan bumi, termasuk kerajaan surga, yang memiliki adalah Allah SWT. Engkau akan memberikan kerajaan kekuasaan itu kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Kita yakin dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Jadi hari ini kita hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini, adalah dihadirkan oleh Allah. Kita bangun dibangunkan oleh Allah, kita tidur ditidurkan oleh Allah, kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita mati dimatikan oleh Allah, kita kaya dikayakan oleh Allah, kita cukup dicukupkan oleh Allah. Kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah hidayah, itu kehendak Allah. Makanya jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita itu diambil kembali, dicabut kembali. Saking pentingnya hidayah dan erat kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Paling sedikit kita 17 kali minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu minimal 17 kali. Atau paling tidak 40 kali itu. 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat salat rawatib, 11 rakaat salat tahajud. Kita minta hidayah kepada Allah. Bahkan kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana.
Hati yang telah Allah berikan hidayah jangan sampai kemudian diambil kembali. Kemudian yang selanjutnya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah pun akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Ia kehendaki. Jadi kita tidak tahu apakah Jokowi itu nanti jadi presiden lagi, atau nanti yang jadi presiden Prabowo, atau yang jadi presiden siapa? Ganjar, atau yang jadi presiden Anies, kita nggak tahu. Cuman kita minta kepada Allah agar dikasih yang namanya pemimpin, yang namanya raja, yang namanya penguasa, yang selalu membela rakyat, yang selalu melindungi orang Islam, yang selalu menjunjung tinggi agama Islam. Lewat sholat tahajud kita memohon, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa politik ya. Jadi kalau kita mau punya negara yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kita mau punya pemimpin yang saleh, punya pemimpin yang bertakwa, yang beriman, punya pemimpin yang benar, baik dan adil, minta kepada Allah. Kalau tidak diminta, itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak hanya memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan, tapi juga wa tu'izzu man tasya. Dan engkau yang memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi ternyata jadi raja saja nggak cukup, jadi presiden saja nggak cukup, harus jadi raja dan presiden yang mulia, mulia akhlaknya terpuji. Ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk manusia di akhir zaman, bahkan semua manusia. Karena kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sebab engkau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, sampai namanya pun di zaman itu tidak ada orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Atau nama lain Ahmad. Kalau sekarang kan banyak ada Muhammad, Ahmad. Dulu cuma satu yang namanya Muhammad. Diabadikan dalam Al-Quran dengan dua nama, Muhammad dan Ahmad, yang artinya adalah orang yang terpuji. Karena apa? Dia akan dijadikan pemimpin. Bukan hanya dijadikan imam di masjid, tapi juga dijadikan pemimpin di luar masjid. Sebagai raja atau sebagai presiden atau sebagai kepala negara. Jadi setelah dikasih kekuasaan, Allah kasih kemuliaan, akhlak yang mulia. Rasul itu siddiq, amanah, patonah, dan tabligh. Itulah 4 akhlak mulia yang melekat pada pribadi Rasul. Dia amanah, jadi tidak pernah khianat. Dia patonah, cerdas. Tapi dalam waktu yang sama siddiq, sangat baik, sangat benar, sangat jujur, tidak pernah berbohong. Tabligh selalu menyampaikan wahyu yang Allah terima. Gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran itu yang bukan dari Allah. Atau ada ayat-ayat lain yang tidak ada dalam Al-Quran, padahal itu wahyu yang Allah berikan kepada Rasul lewat Jibril. Karena dia tabligh, selalu menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadi Rasul itu juga imam, tapi juga mubaligh. Rasul itu tidak hanya imam, tapi juga mubaligh. Kemudian waktu dzillu man tasya, bisa jadi Allah kasih kekuasaan, tapi dengan kekuasaannya dia lupa diri, lupa daratan. Sampai kemudian dia menjadi penguasa yang hina.
penguasa yang rendah, ya, penguasa yang dihinakan. Ya. Jadi pemimpin itu wajib dihormati, sedangkan rakyatnya wajib disayangi. Ya. Tapi ternyata ya, ada pemimpin yang tidak dihormati. Kenapa? Karena rakyatnya tidak disayangi. Ya. Sampai ada keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar ya. Padahal tidak boleh ya. Rakyat itu ya, menghina pemimpinnya. Tapi yang terjadi kenapa sampai dihina? Ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan. Jadi ada sebabnya ya. Wa tudhillu man tasya. Engkau akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Ada itu raja, penguasa, presiden yang Allah hinakan sehina-hinanya, yang Allah rendahkan serendah-rendahnya. Siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, itu semuanya. Jadi jejak digitalnya itu ada dalam Al-Quran. Contoh-contoh penguasa, raja, pemimpin yang dihina-hinakan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena tidak mensyukuri kekuasaan yang Allah berikan. Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Ini ayat politik itu. Tapi tolong diingat bahwa yang namanya berkuasa, jadi penguasa itu baik. Baik. Demikian pula jadi penguasa yang mulia itu jauh lebih baik. Dan kebaikan itu semuanya ya, baik yang berkaitan dengan kekuasaan atau berkaitan dengan kemuliaan atau yang lainnya, biyadikal khair, ada di tanganmu ya. Ya. Jadi kekuasaan manusia itu ada di tangan Allah ya. Gitu. Mau dielus-elus, ya. Mau diremuk-remuk, ada di tangan Allah. Biyadikal khair. Bahkan biyadikal mulku. Ya. Semua kerajaan kekuasaan itu ada di tangan Allah. Kita harus yakin. Ya. Enggak boleh putus asa. Ya. Dengan keadaan negara dan bangsa seperti sekarang ini. Ya. Jadi kekuasaan siapapun, ya, itu ada dalam genggaman tangan Allah. Jadi kekuasaan, kemuliaan itu adalah kebaikan dan semuanya ada di tangan Allah. Biyadika khair ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena engkau sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi Allah itu berkehendak tapi juga berkuasa. Tidak ada kehendak Allah yang ya, mampu menghalanginya, mencegahnya ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, itu surat Ali Imran ayat 26 ya. Itu sampai 2024 minimal kita berdoa ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya ya. Apa lagi? Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa lagi sujud itu ya. Lagi sujud. Jadi umat Islam itu wajib berpolitik supaya politik kita itu, politik umat Islam itu sukses. Maka jangan lupa minta kepada Allah lewat doa. Ya. Tadi kan Rabbi adkhilni setelah salat tahajud tuh, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni laka sultanan nasira. Bersama keluarga kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan ya, pertama bahwa kekuasaan dan kemuliaan erat kaitannya dengan kehendak Allah. Erat kaitannya dengan ya, qudratullah dan masyiatullah. Kemudian yang kedua, kekuasaan dan kemuliaan ada dalam genggaman tangan Allah. Ya. Jadi kalau mau mulia, minta kepada Allah. Kalau mau berkuasa, minta kepada Allah. Kalau mau kaya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masalah. Bahkan kalau mau masuk surga, minta kepada Allah. Kita tidak akan masuk surga kalau tidak minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma inni as'alukal jannata. Jangan lupa habis sholat baca itu. Sebab kalau sholat tidak baca itu, ya kita tidak akan dikasih surga. Ya. Habis beribadah dan beramal soleh, kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku, selamatkan aku, ya. Jauhkan aku dari siksa neraka. Ya. Sebab manusia yang paling sukses itu adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya kalau digabungkan, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan kemuliaan termasuk kebaikan. Jadi kalau di Indonesia yang jadi presiden umat Islam, ya itu baik, itu baik. Ya. Karena kekuasaan itu adalah kebaikan. Ya. Tapi kalau di Indonesia kemudian tidak hanya yang berkuasanya umat Islam, tapi umat Islam yang konsisten dengan Islam, yang komitmen dengan Islam, yang ngerti Islam, ya, kemudian mengamalkan Islam, ya, membela Islam. Itulah, ya. Bahkan kemudian pemimpin yang berakhlak mulia. Sebab kemudian risalah utama dan pertama Rasul, di samping mentauhidkan umatnya dalam beribadah dengan kalimat la ilaha illallah, ya, juga untuk, ya, memuliakan, ya, akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang kelima, ya. Yang keempat, Allah Maha Kuasa menjadikan manusia berkuasa dan mencabutnya. Jadi Allah kuasa menjadikan manusia berkuasa atau kemudian menjadikan manusia tidak berkuasa sama sekali. Ya. Makanya ada, ya, penguasa yang takut tidak berkuasa lagi. Ada nggak? Ya. Karena enak jadi penguasa itu. Ya. Kata Allah baik jadi penguasa itu, ya. Makanya tidak ada orang yang mau melepaskan kebaikan itu, ya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah kuasa mencabut kekuasaan itu, ya. Kemudian yang kelima, Allah Maha Kuasa memuliakan dan menghinakan manusia, ya. Menghinakan dan, ya. Dulu itu ketika, ya, nggak saya sebutkan, ya, namanya, salah seorang presiden, ya, kemudian, ya, dijatuhkan oleh rakyat. Itu saya dapat fotokopian, ya. Kalau dibuka itu gambar orang itu, ya. Gambar orang itu kalau dibuka, ya. Tapi kalau dilipat itu gambar babi itu, ya. Demikian hina itu, ya, dihinakan. Pernah nggak tuh dapat itu, ya, pada waktu reformasi 1998 saya dapat itu, ya, pas dibuka, ya, gambar orang itu, tapi ketika dilipat, ya, itu jadi gambar babi, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Gitu. Yang kedua, ya, kebaikan itu adalah al-hasanah, bukan hanya al-khair tapi juga al-hasanah. Al-hasanah itu lawan kata dari as-sayyi'ah, artinya kejahatan, ya, kejahatan, ya. Baik itu bisa berarti lawan dari buruk, baik itu bisa berarti lawan dari jahat, ya. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya, pemimpin yang baik, jangan minta pemimpin yang jahat. Kalau tidak minta, tidak akan dikasih, ya. Jadi 2024 pasti kita punya pemimpin, punya presiden, punya menteri, ya, punya anggota dewan, gitu kan, punya gubernur dan sebagainya. Minta supaya mereka jadi pemimpin yang baik, jangan jadi pemimpin yang jahat, ya. Itu namanya muhsin, ya. Muhsin. Kemudian dalam Al-Quran ada
wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya. Jadi yang namanya baik dan jahat itu beda. Ya. Baik dan jahat itu beda. Ini menjelaskan Islam itu syarat nilai. Ya. Jadi Allah mencintai kebaikan dan Allah membenci kejahatan. Allah menyukai pemimpin yang baik, Allah membenci bahkan melaknat pemimpin yang jahat. Ya. Nah, kalau kebaikan dan kejahatan itu beda, bagaimana caranya ya, kita menyikapi kejahatan? Ya. Sebab kita selalu berhadapan dengan orang baik, tapi dalam waktu yang sama kita juga berhadapan dengan orang jahat yang melakukan kejahatan. Apa yang kita lakukan? Idfa billati hiya ahsan. Ya, kata Allah, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat tidak boleh dibiarkan. Ya. Harus dicegah, tapi dicegahnya dengan cara yang lebih baik. Ya. Dalam Al-Quran ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak itu ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan agama Allah dengan cara bijak, dengan cara memberikan nasihat, dengan cara dialog ya, atau debat, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang lebih baik. Ternyata kalau ada orang yang jahat dibaikin ya, maka dia akan jadi orang baik. Tapi kalau ada orang jahat dijahatin, itu akan tambah jahat. Ya. Jadi cara untuk menghilangkan kejahatan, cara untuk menolak kejahatan, ya paling tidak berkurang kejahatannya itu dengan cara idfa billati hiya ahsan. Ya. Tolak dengan cara yang lebih baik. Dengan apa? Dengan dakwah, ya. Yaitu dengan nasihat, ya. Dengan ilmu ya. Kemudian juga dengan mujadalah atau dialog dan debat ya. Kemudian faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Luar biasa. Kalau ada orang jahat dibaikin yang asalnya memusuhi kita malah bakal jadi teman setia. Hamim itu teman setia. Teman setia itu adanya di surga. Tapi kemudian ada tempat yang tidak ada teman setia, itu di neraka. Jadi kalau ada yang masuk neraka cari teman setia yang namanya hamim nggak bakal ketemu. Hamim itu adanya di surga. Nah kalau kita punya sifat hamim, berteman dengan orang dengan setia, tidak khianat, ya, maka insya Allah kita akan jadi penghuni surga bersama teman itu. Kalau teman itu juga termasuk teman setia. Tapi kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Ya. Menolak kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik, ya, itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Jadi sabar itu ternyata maknanya luas banget. Ya. Di antara ciri orang yang sabar itu menolak kejahatan. Tidak diam, sabar itu nggak diam. Ya. Sabar itu aktif, dinamis ya. Tidak membiarkan kejahatan, tapi mencegah dan menolaknya dengan cara yang lebih baik ya. Gitu. Jadi tidak akan bisa melakukan itu ya. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim ya. Dan ternyata ya, menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Di samping hanya orang sabar ya, yang bisa melakukannya, pahalanya luar biasa, hadun azim, yang punya pahala balasan dari Allah yang sangat besar sekali. Apa? Surga. Ya. Baca surat Al-Insan itu. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Dan Allah pasti akan membalas mereka karena mereka telah sabar. Ya. Kalau sekarang sedang sabar kan? Ya. Sabar itu harus husnul khotimah. Sampai menghembuskan napas yang terakhir kita dalam keadaan sabar. Nah kalau kita telah sabar, Allah pasti membalas ya, kesabaran kita jannatan. Pertama dengan surga, tempatnya kesenangan, disenangkan oleh Allah.
wa hariro, dan kain sutra. Ya, apa itu? Dimewahkan hidupnya oleh Allah. Ya, gelasnya dari emas, ya, piringnya dari emas, ya, bajunya dari sutra, ya, dikasih istana, ya, dikasih kemah, dikasih rumah, ya, dikasih taman. Wah, itu dimewahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu surat Fussilat 34 35 ya. Jadi kebaikan itu adalah al-hasanah. Ya. Lawan kata dari as-sayyi'at. Ya. Yang artinya adalah kejahatan. Yang ketiga, ya, ini kebaikan yang sempurna itu adanya di Islam. Sebab kata baik itu sendiri memiliki makna yang banyak itu. Yang ketiga, kebaikan itu adalah al-birru. Ya. Jadi pertama al-khairu, yang kedua al-hasanatu, dan yang ketiga adalah al-birru. Ya. Lawan dari kata al-ithmu atau al-fujur. Ya. Lawan dari kata dosa. Ya. Jadi al-birru itu adalah ya, kebaikan, bersih, bebas dari dosa. Lawannya al-ithmu atau al-fujur. Ya. Ini Nabi SAW mengingatkan, ya, kalau kita mau baik, ya, kalau kita mau baik ya, itu syaratnya ada dua. Kita harus benar, kita harus jujur. Ya. Kalau mau jadi orang baik, pertama kita harus jadi orang benar. Kalau kita mau jadi orang baik, kita harus jadi orang jujur. Ya. Jadi kalau kita tidak biasa benar, tidak biasa jujur, ya, maka ujungnya adalah fujur, ya, dosa, ya, tukang maksiat, ya. Menyimpang dari kebenaran, kemudian tidak berlaku jujur. Ya. Apa kata Rasul? Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inal birra yahdi ila jannah. Kalian harus benar, kalian harus jujur, karena benar dan jujur itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Ya. Jadi Allah akan membimbing kita, akan menunjukkan kita, akan mengantarkan kita sampai surga itu. Kalau kita baik, benar, jujur, benar dan baik. Jadi ternyata penghuni surga itu ada 3. Kalau kita mau masuk surga syaratnya 3. Pertama, kita harus jadi orang benar. Yang kedua, kita harus jadi orang jujur. Dan yang ketiga, kita harus jadi orang baik. Makanya 2024 kita minta pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membimbing rakyatnya sampai surga. Sebab nanti ada pemimpin dan rakyatnya masuk neraka. Nama nerakanya neraka jahim. Jadi kalau mau tahu neraka jahim, itu isinya itu pertama pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang tidak jujur, ya. Yang ketiga pemimpin yang tidak baik, bersama rakyatnya yang mendukungnya, sama-sama dicemplungin ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini jelaskan masih sabda Nabi Muhammad SAW, al-birru husnul khuluq, ya, bahwa al-birru itu ya, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Jadi Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Ya. Masing-masing Rasul menjawabnya dengan 2 perkara. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Ya. Petunjuknya Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Kalau mau jadi orang yang bertakwa dan dimasukkan ke surga, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Jadi takwa Allah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah. Yang kedua, ya, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang baik.
Jadi surga itu 100 tingkat. Tiap tingkatnya itu tingginya setinggi antara langit dan bumi. Ya. Dan ternyata ya, ada rumah ya, di tingkat ke-100. Ya. Jadi Rasul menjamin orang dapat rumah ya, di surga tingkat ke-100. Siapa? Orang yang berakhlak mulia. Ya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Di sana Allah siapkan rumah. Ya, rumah. Ya. Coba jalan-jalan itu ke Yosudarso, kan ada kantor wali kota itu yang paling tinggi itu apa namanya, tingkat lantai 14 ya. Itu bisa melihat kota Jakarta, paling tidak Jakarta Utara ya. Jadi lebih tinggi ya. Kita berada di suatu tempat maka lebih luas apa yang kita lihat, lebih banyak yang kita lihat. Makanya cara Allah menghibur Rasul ketika istrinya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, Rasul itu diisrokan dan dimi'rajkan. Ya, isrokan dan dimi'rajkan. Ya, gitu. Dimi'rajkan tuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata makin tinggi itu makin indah. Karya cipta Allah itu makin agung dan sempurna. Jadi untuk melupakan kesedihan itu hiburan. Jadi kalau kita sedih, susah, galau, cemas, yang kita lakukan ada dua yang harus kita lakukan supaya kita tidak sedih, ya, cemas, galau, resah, gelisah. Yang pertama adalah jalan-jalan. Apa jalan-jalan? Ini masih dalam majelis suka jalan-jalan gak jamaahnya? Atau kan sebentar lagi jalan-jalan ke puncak. Semua tuh ya, pengurus masjid semua. Supaya apa? Supaya menghilangkan ya, yang namanya sedih, hiburan itu. Yang kedua, naik ke langit itu. Jadi semakin tinggi itu semakin terhibur. Ya, tapi tidak bisa naik bajai ya. Harus ada alat transportasi yang canggih. Sebab kata Al-Quran makin tinggi itu ternyata makin nyesek gitu, makin nyesek. Jadi oksigennya tuh makin berkurang. Ya, jadi ada alat yang membantu itu, namanya sultan ya. Sultan itu semacam teknologi itu ya. Manusia tidak mungkin menembus langit ya kecuali dengan sultan ya. Jadi kekuasaan Allah berupa ya, ilmu dan teknologi ya. Kemudian wal ithmu, sedangkan yang dikatakan dosa mahaka fi sadrika wa karita ayatali alaihin nas. Ciri itu adalah dosa pertama bikin resah, bikin gelisah, bikin takut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu takut, resah, gelisah, malu kalau ketahuan dan nggak mau ketahuan, itu namanya dosa. Tinggalkan itu. Ya. Nah orang yang meninggalkan dosa kemudian berpaling kepada kebaikan, dalam Al-Quran disebut ulul abrar. Ulul abrar. Ya. Kita minta diwafatkan bersama orang-orang yang al-abrar, melakukan kebaikan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosaku, tutup kesalahanku, matikan aku bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya mati husnul khatimah ya. Kemudian ya, ada ya, seorang sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Maka kata Rasul, al-birru matma'annat ilaihi nafsu ya watma'anna ilaihil qalbu. Yang dikatakan baik itu ya sesuatu yang bikin hati dan jiwa tenang. Ya. Tadi kalau dosa bikin hati resah dan gelisah. Sedangkan kebaikan bikin hati tenang. Ya. Adem, tentram. Itulah kebaikan. Sedangkan dosa kata Rasul mahaka bisadrika wa karita ayatari alinas ya. Sesuatu yang bikin ya, hati itu, jiwa itu ya, tidak tenang ya. Gemetar ya. Kemudian takut, tidak suka kalau diketahui orang
orang banyak. Ya. Coba rata-rata kalau nyopet terang-terangan atau ngumpet-ngumpet? Nyopet, ya. Nyuri kan? Itu nggak terang-terangan. Kenapa? Karena malu kalau ketahuan, takut kalau ketahuan. Ya. Pacaran rata-rata di tempat yang gelap, di tempat yang terang. Pacaran. Iya. Ya. Malu, takut. Tapi kalau nikah, nah kalau orang tidak takut nyuri, tidak malu nyuri, tidak takut nyuri, ya, tidak malu nyopet, tidak takut nyopet, ya. Kemudian tadi, ya, tidak malu dan takut melakukan dosa, itu tandanya abnormal, tidak normal, ya. Kita minta kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari dosa dan kesalahan. Kita ucapkan setiap kali membaca doa kita kan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan selanjutnya. Minta dijauhkan, minta dicuci, minta dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Itu baca tiap hari, ya. Karena kita dekat dengan kesalahan, kita gampang berbuat salah. Makanya doa itu akan menangkalnya, insya Allah. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ada?